Pak Satya, bagaimana Pak tanggapan Anda terkait dengan kembali ditundanya Pak untuk upaya pembatasan pembelian Pertalite dan juga solar bagi kendaraan-kendaraan tertentu? Ya, kalau saya lebih mensikapi bahwa ini permasalahan yang tidak bisa terburu-buru, walaupun tujuannya adalah sejelas ya kita ingin menekan subsidi yang tidak tepat sasaran. Tadi yang disampaikan sangat tepat ya, karena permasalahan yang utama itu adalah pola distribusi kita saat ini adalah menggunakan pola distribusi terbuka, jadi tidak tertutup. Kalaupun tertutup, sebagian itu lebih ke sifatnya masih voluntary, karena itu yang dilakukan oleh Pertamina sebagai institusi yang mendistribusikan, yaitu dengan kebijakan subsidi tepat, yaitu seperti JPKP Pertalite yang sekarang sudah dijalankan, itu menurut saya bisa diteruskan karena ini tidak terpengaruh dengan kebijakan yang 1 Oktober harus dijalankan atau tidak. Karena saya lihat progresnya sudah cukup bagus. Jadi misalkan tujuannya untuk bisa tersosialisasi sampai 100 kabupaten kota misalkan ya. Dan kita juga melihat seperti JPKP Pertalite itu sekarang sudah lebih dari 3,5 juta mobil terdaftar yang menggunakan QR code dan itu sudah dilaksanakan di 41 kota dan kabupaten. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Pertamina ini sudah bagus ya karena akan menuju kepada subsidi tepat. Memang di dalam kebijakan energi nasional ya pada waktu saya di Dewan Energi Nasional itu kelihatan betul bahwa niatan daripada pemerintah agar subsidi itu tepat sasaran menjadi titik kunci utama. Jadi mungkin pola daripada pendistribusian tertutup apabila kita mempunyai data yang tepat, yang tentunya itu nanti akan harus ada revisi Perpres 191 2014 ya karena di situ ada lampiran Perpresnya mengenai siapa saja yang berhak dan boleh menggunakan BBM bersubsidi. Namun demikian, apabila nantinya pemerintah mengambil sikap bahwasannya akan diberikan subsidi itu tidak dihilangkan, tapi subsidi tetap diberikan, tapi langsung kepada masyarakat yang memang daya belinya adalah kurang, karena itu esensi subsidi itu adalah bagaimana meningkatkan daya beli daripada masyarakat. Kalau itu dilakukan, ya tentunya kita sudah tidak lagi berbicara distribusi terbuka atau tertutup, tapi sudah mengarah kepada subsidi yang tidak tergantung pada komoditas, tetapi subsidi yang langsung kepada orang, jadi lebih targeted ya. Nah, apakah itu akan dilakukan di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Itu tentunya pasti kita tunggu ya, karena waktunya tidak lama dari sekarang. Tetapi kesadaran bahwasannya saat ini subsidi tidak dinikmati oleh orang yang berhak, itu saya pikir sudah bisa kita rasakan ya. Karena saya bisa melihat, Mbak, kalau kita lihat total daripada anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk subsidi dan kompensasi, ya karena ada 2 jenis, itu sudah lebih daripada 300 triliun. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pengeluaran atau belanja daripada pemerintah dalam subsidi dan kompensasi itu sudah sangat besar. Jadi saya rasa nanti ini tentunya disadari bahwa uang itu sebetulnya bisa kita gunakan untuk langsung kepada masyarakat yang memang layak disubsidi supaya daya belinya bagus. Tadi disampaikan bahwa inflasi kita tentunya perlu kita jaga, maka relevansi daripada nilai inflasi itu adalah kepada daya beli daripada masyarakat. Jadi saya pikir itu hal-hal yang dalam waktu dekat memang perlu sosialisasi. Jadi saya yakin apa yang dikatakan oleh Menteri SDM itu lebih kepada kesiapan dalam hal ini menyangkut masalah sosialisasi. Jadi mudah-mudahan nanti itu akan segera bisa dicarikan jalan keluar. Apakah 1 Oktober dinyatakan belum bisa, itu pasti terkait daripada cakupan sosialisasi. Dan saya harapkan nanti dengan kesadaran ini akan dibentuk mekanisme yang tidak merugikan lah dalam hal ini. Baik Pak Satya, tadi Anda menyampaikan bahwa pelaksanaan begitu ya Pak dari upaya pembatasan pembelian Pertalite dan juga solar ini memang tidak bisa terburu-buru, perlu ada kesiapan karena juga ini artinya memang perlu sosialisasi begitu ya Pak Satya. Ya, Tapi Anda sendiri ya. melihatnya jika ini dilakukan momentumnya begitu ya, jika dilihat sebagai momentum gitu, apakah ini sebaiknya dilakukan sebelum pemerintahan yang baru atau ini sebetulnya masih bisa dilakukan mungkin di sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan? Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan momentum dari Kalau saya pembatasan ini? melihat apa yang dilakukan oleh Pertamina sekarang ini sudah cukup bagus karena mereka mengarah kepada subsidi tepat sasaran.
Ya, jadi kita seperti yang saya sampaikan tadi gitu, bahwa tujuan Pertamina hingga sampai nanti 100 kabupaten kota, sekarang sudah ada sekitar 41 kabupaten kota, itu cerminan daripada pemerintah sekarang menyadari bagaimana bisa menekan subsidi dan kompensasi itu agar lebih tepat sasaran. Jadi saya rasa apabila ada pembatasan yang lebih clear karena itu menyangkut masalah peraturan presiden, ya mungkin lebih clear karena ada payung hukumnya. Namun demikian yang dilakukan oleh Pertamina sudah mengarah ke sana, Mbak.